Salam jumpa. Mungkin kita pernah mengalami luka yang disebabkan oleh goresan benda tajam atau yang lainnya. Dan dalam kurun waktu tertentu luka tersebut pasti sembuh, tetapi bekas luka tersebut tidak akan hilang begitu saja. Bahkan hal itu akan membekas dalam tubuh kita seumur hidup. Sehingga sulit bagi kita untuk dapat melupakan bekas luka tersebut. Bagaimana halnya dengan orang yang pernah berbuat salah kepada kita? Apakah ketika orang itu sadar kemudian datang kepada kita dan meminta maaf, apakah kita akan mudah begitu saja memaafkannya? Dan kalau kita sudah memaafkannya, apakah kita akan mampu untuk melupakan begitu saja? Atau sebaliknya kita akan mengingatnya secara terus-menerus seumur hidup kita? Melalui doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus yang terdapat di dalam Matius 6:12, kita akan belajar arti memberi pengampunan. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kalau kita perhatikan kutipan ayat tersebut, dasar kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita karena kita terlebih dahulu mendapatkan pengampunan dari Tuhan Yesus. Dari dasar tersebut, kita tarik kesimpulan tentang pengertian memberi pengampunan terhadap sesama. Pertama, memberi pengampunan berarti adanya hubungan yang normal kembali antara kita dengan sesama yang telah berbuat salah kepada kita. 2 Korintus 5:19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Karena hal ini juga yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dengan kematiannya di kayu salib yang memulihkan hubungan kita dengan Allah yang telah rusak akibat dosa. Kedua, memberi pengampunan berarti kita telah menghapus semua kesalahan sesama dalam diri kita. Dan tidak mengingat-ingat lagi kesalahannya. Mazmur 25:7. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu, oleh karena kebaikanmu, ya Tuhan. Karena Tuhan Yesus juga tidak mengingat lagi akan segala dosa kita, ketika kita datang kepadanya untuk memohon pengampunan daripadanya. Ketiga, mengampuni berarti mau menerima apa adanya sesama yang telah berbuat salah kepada kita. Hal ini dapat kita pelajari dalam perumpamaan anak yang hilang. Lukas 15:32. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Ketika kita sadar akan segala dosa kita dan memohon pengampunan, Dia pun mengampuni kita bahkan mau menerima kita apa adanya. Hal ini pun, seharusnya kita lakukan terhadap sesama yang telah menyakiti ataupun mengecewakan kita. Semua itu dapat kita lakukan karena Roh Kuduslah yang memampukan. Yang terpenting adalah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Roh Kudus untuk memimpin dan menguasai hidup kita. Galatia 5:24-25. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Maka, Roh Kudus akan bekerja dengan sangat luar biasa. Amin. Tuhan memberkati. Sampai jumpa.